ala artinya di atas ya. Jadi ala artinya di atas dan dia apa namanya menempel di atas. Jadi ala itu artinya di atas dan menempel. Kalau orang mengatakan alal kursi, artinya dia duduk di atas kursi dan menempel di kursi. Itu namanya ala, itu di atas. Uh, ini akan kita bisa pahami ketika kita membandingkan misalnya dengan kata fauqa. Jadi fauqa itu artinya juga di atas tetapi tidak menempel, dia ada spasi. Jadi wa banaina fauqakum sab'an shidada, kami membangunkan di atas kalian. Ini menggunakan kata fauqa. Jadi fauqakum, Allah tidak mengatakan wa banaina alaikum sab'an shidada, tapi wa banaina fauqakum itu artinya ada spasinya antara kita dengan langit. Ya, tetapi ketika menggunakan ala itu tidak ada spasi. Jadi Assalamualaikum minallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sekalian, kembali bersama saya Muiz Karim di video belajar bahasa Arab Al-Quran. Pada video sebelumnya kita sudah memaparkan bahwa ungkapan di dalam bahasa Arab itu adalah komponen-komponen kata yang tersusun dan mendatangkan semua makna. Komponen-komponen kata itu adalah isim, fiil, dan huruf. Saudara-saudara sekalian, apabila pemaparan ini, hal yang sangat mendasar ini dibawa ke Al-Quran, maka kita akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusun ungkapan dalam Al-Quran itu dimulai dengan huruf. Jadi bukan dimulai dengan isim, bukan dimulai dengan fiil. Hal ini seolah-olah menjadi pesan bagi kita bahwa pelajarilah terlebih dahulu tentang huruf. Pada video ini kita akan mempelajari huruf an. Jadi kita akan mempelajari huruf an. Di mana huruf an ini adalah salah satu dari 3 huruf jar yang ditampilkan Allah di awal surah. Jadi di awal-awal surah Al-Quran ada 3 huruf jar, yakni huruf jar B di dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, huruf jar li, lam, di surah Quraisy, yaitu li'ilafi Quraisy, kemudian huruf jar an, yang ada pada surah An-Naba, yaitu amma yatasa'alun. Saudara-saudara sekalian, kita lebih fokus untuk membahas tentang an ya. Jadi dalam surah An-Naba diksi awal kata surah An-Naba ini adalah amma yatasa'alun anin naba'il azim. Jadi amma ini adalah huruf yang terdiri dari an dan ma. Jadi an dan ma. Amma kemudian disingkat oleh Allah, disatukan menjadi amma, dihilangkan nun dan alifnya menjadi amma. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa huruf-huruf ya, huruf-huruf jar, huruf-huruf yang digunakan di dalam Al-Quran itu bisa saja disingkat, bisa saja diperpendek menjadi an, dari an ma menjadi amma. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan Al-Quran ini adalah lisan Arab. Jadi lisan Arab, Al-Quran menyebutkan wahadza lisanun arabiyyun mubin. Ini adalah lisan Arab. Jadi cara melisan itu berbeda dengan cara menulis ya. Jadi cara melisan berbeda dengan cara menulis, atau cara dalam bahasa kita itu berkorespondensi berbeda dengan berlisan. Jadi berlisan itu kadang menggunakan komponen huruf ya, menggunakan menata huruf-huruf yang singkat tetapi
memberikan makna yang tersampaikan dengan jelas. Jadi amma yatasaalun ini adalah an tambah ma yang disingkat menjadi amma. Jadi saudara-saudara sekalian, hal yang pertama yang kita pahami dari amma yatasaalun adalah huruf-huruf bisa dipendekkan dari anma menjadi amma. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pada huruf an ya, huruf min juga Allah pendekkan dalam Al-Qur'an dalam diksi min tambah ma disingkat menjadi mimma. Jadi mimma khuliqa mimma indafik. Jadi mimma artinya min dengan ma kemudian dipendekkan. Jadi ini saling menjelaskan. Saudara-saudara sekalian, bersyukurlah bagi teman-teman yang belajar bahasa Arab dan membawa bahasa Arabnya ke Al-Quran. Itu artinya kita akan begitu banyak membahas kalamullah. Jadi bahasa Arab juga itu tidak akan mampu kita pahami konteks dan penggunaannya secara tepat dan secara benar tanpa membawanya kepada Al-Quran. Jadi ta'lim lughatul Arabiyah kita bawa pada lughatul Quran. Baik teman-teman sekalian, an dengan ma terdapat dalam ayat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memendekkannya juga. Jadi pada surah Al-A'raf ayat 166 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falamma atau an manuhu. Jadi an dengan ma tidak dipendekkan menjadi amma nuhu. Falamma atau an manuhu. Jadi saudara-saudara sekalian, dimunculkannya amma di diksi awal surah ini seolah-olah menjadi pesan kepada kita bahwa dalam lisan Arab, dalam lisan Arab dan Al-Quran ini adalah lisanul Arab, terkadang huruf-huruf itu dipendekkan. Terkadang huruf-huruf itu dipendekkan karena lisan itu tentang kefasihan, ya bukan tentang kebalagaan. Jadi kita harus membedakan qaulun balighun dengan lisan, afsahu lisan. Lisan mengutamakan kefasihan. Musa alaihissalam berkata, wa akhi Harun afsahu minni lisana. Saudaraku Harun lebih fasih lisannya, bukan lebih fasih perkataannya, tapi lisannya. Jadi lisan adalah menata huruf demi huruf, memendekkannya atau menambahkannya untuk sebuah kefasihan. Baik teman-teman sekalian, jadi pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan huruf-huruf ini agar dipelajari terlebih dahulu. Ada 71 surah dalam Al-Qur'an dimulai dengan huruf-huruf agar ini dipelajari terlebih dahulu, kita kenali huruf-huruf ini terlebih dahulu, kemudian masuk kepada kata, komponen-komponen kata. An adalah bagian dari huruf jar ya. An adalah bagian dari huruf jar. Dalam kalimat dia berfungsi untuk menjar. Jadi semua huruf jar berfungsi untuk menjar. Jadi ini adalah 10 huruf jar. Min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kafu, wal lamu, wal waw. Jadi min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kafu, wal lam. Seluruh huruf jar ini itu di dalam kalimat bahasa Arab ataupun nanti kita menemukan di seluruh kalimat ini dalam Al-Quran itu berfungsi untuk menjar. Menjar artinya merubah baris akhir kata yang dimasukinya dari dhamma menjadi kasrah. Jadi misalnya an millatu, ini menjadi an millati. Jadi ini fungsi an, semua huruf jar berfungsi demikian. Minal al masjidu dimasuki minal menjadi minal masjidi.
al-masjidu dimasuki ila menjadi ilal masjidi, al-masjidu dimasuki an menjadi anil masjidi. Jadi itu fungsi secara lugawiyah, secara dalam pembelajaran bahasa Arab. Akan tetapi ketika kita membawa huruf-huruf ini kepada Al-Quran, maka di sana kita akan menemukan bahwa penggunaan atau pemilihan huruf-huruf ini di dalam sebuah kalimat itu menghadirkan makna yang bukan sekedar merubah baris, tetapi dia menggambarkan tentang maksud, ya, menggambarkan maksud Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar terang di dalam benak kita. Jadi memahami benar ungkapan. Disebut dalam istilahnya taswirul masyhad, menggambarkan pencitraan ungkapan. Jadi ketika huruf-huruf ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menggambarkan pencitraan. Baik, teman-teman sekalian, jadi dipahami itu dengan kita melihat penggunaan an di dalam Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, an di dalam Al-Quran berapa kali digunakan dalam Al-Quran? An digunakan sebanyak 228 kali. Jadi teman-teman sekalian, an digunakan sebanyak 228 kali di dalam Al-Quran. Bagaimana ini diketahui? Kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendata. Jadi salah satu manfaatnya nanti mendata Al-Quran agar kita bisa melihat seberapa banyak Allah gunakan diksi-diksi dalam Al-Quran, juga termasuk an. An digunakan dalam Al-Quran sebanyak 228 kali. Dan ada hal yang dari an dalam terjemahan diterjemahkan artinya tentang. Jadi an diterjemahkan tentang. Nah, ketika kita membawa an di dalam penggunaan, bagaimana Al-Quran menggunakannya, kita menemukan penggunaan yang lebih menggambarkan maksud dari ungkapan Al-Quran. Seperti di depan kata ragabah, ya, atau kata yargab, Allah menghadirkan dua kalimat dalam Al-Quran, di mana setelah yargab Allah menghadirkan an, dan ayat yang lainnya Allah menghadirkan bi. Jadi Allah menyebutkan wa may yargab an millati Ibrahima, wa may yargab an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Jadi Allah menggunakan an, ya. Sementara di ayat lain wala yargabu bi anfusihim, ya, wala yargabu bi anfusihim. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ma'an dan mengapa Allah menggunakan bi? Ini adalah dalam rangka dalam rangka menggambarkan maksud dari Allah Subhanahu wa taala. An pada ayat ini yargabu an millati Ibrahima bermakna menjauhkan. Siapa yang berharap jauh dari millah Ibrahima, mereka adalah orang-orang yang safiha nafsa, yang membodohi jiwanya. Ketika Allah menggunakan bi, jadi ini justru sebaliknya. Yargab artinya yargab bi anfusihim, mengharapkan dirinya dekat. Jadi mengharapkan dirinya dekat. Jadi wa yargabu bi anfusihim, mereka mengharapkan dirinya. Baik, jadi itu adalah satu contoh bahwa huruf-huruf ini, makna dari huruf-huruf ini tidak bisa tidak mutlak dengan apa yang biasa kita terjemahkan saja tentang, tetapi kita harus melihat bagaimana penggunaannya di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, silahkan melihat an yang Allah ulang 228 kali di dalam Al-Quran. Tadabburilah bagaimana Allah menggunakan kata-kata an di dalam Al-Quran agar kita
dapat dekat pada maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, itulah gambaran penjelasan pengantar kita tentang an, dan kita akan membahas lebih jauh nanti di dalam bahasan huruf jar secara keseluruhan. Awal-awal surah dalam Al-Quran telah menghadirkan huruf jar bi, huruf jar li, dan huruf jar an. Ketiga huruf jar ini Allah jadikan sebagai diksi awal surah, selain untuk agar kita mentadaburi atau kita memperhatikan, mempelajari huruf-huruf jar, Allah juga ingin seolah-olah ingin menjelaskan kepada kita bahwa huruf-huruf itu merupakan variabel-variabel yang Allah gunakan untuk menggambarkan maksud dari ungkapan-ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, setelah kita menjelaskan pada video lalu tentang bi, li, dan an, marilah kita melihat secara sekilas semua huruf-huruf jar yang Allah gunakan dan bagaimana Allah menggunakannya dalam Al-Quran. Huruf jar min, ya. Jadi huruf jar min tidak dihadirkan di awal surah, tetapi Allah menghadirkan min sebanyak 2472 kali dalam Al-Quran. Jadi ini adalah huruf jar yang begitu banyak digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari 2000 kali, agar kita bisa mengetuk kita, ya. Jadi agar mengetuk kita untuk mempelajari benar-benar lebih dalam terhadap huruf-huruf jar. Jadi min ini artinya dari, diartikan dari, ila diartikan ke, an diartikan tentang, ala artinya atas, fi artinya di dalam, rubba artinya hampir, kemudian bi artinya dengan, kaf artinya seperti, li artinya untuk, waw artinya waw kasan, ya, demi. Min, kita kembali ke min. Min, Allah Subhanahu wa taala, kita akan ketika min kita bawa kepada bahasa Arab, tentu bukan hanya berfungsi untuk memajrurkan, menjar, ya, tapi berfungsi sekali lagi untuk menggambarkan pemandangan yang Allah ungkapkan. Seperti dalam ayat wa tanhitunal jibala buyuta. Jadi mereka menambang gunung untuk dijadikan rumah. Jadi Allah menggambarkan tentang kaum Nabi Soleh, wa tanhitunal jibala buyutan. Mereka menambang gunung untuk dijadikan bangunan rumah, ya. Di ayat yang lain Allah menghadirkan kalimat yang sama, dalam ayat disebutkan watan haituna minal jibali buyutan. Jadi ada kata mina. Jadi watan haituna minal jibali buyutan. Mereka dengan kehadiran min, dengan menggunakan min, ini berubah pandangan kita terhadap maksud dari ayat. Jadi ketika Allah mengatakan watan haitunal jibala buyuta, maksud ayat ini menggambarkan bahwa kaum Nabi Soleh itu mengambil bahan bangunan itu dari gunung. Jadi mereka menambang gunung, kemudian membawa ke pelataran atau perkampungan, kemudian mereka membangun rumah dari bahan baku dari gunung tadi, batu-batu dari gunung. Tetapi dengan hadirnya min, penggambaran ini berubah, ya. Watan haituna minal jibali,
Ini menggambarkan bahwa di antara gunung-gunung itu mereka memahatnya untuk jadi rumah. Jadi kaum Nabi Soleh itu gunung yang dijadikan rumah. Jadi hadirnya Min menjadikan pemandangan ya, penggambaran akan kaum Nabi Soleh itu berubah, bukan hanya mengambil gunung sebagai bahan baku membangun rumah, tetapi gunung itu yang dipahat menjadi rumah-rumah. Sampai hari ini bisa disaksikan di daerah-daerah Tabuk ya, di daerah Madain Soleh, bagaimana peninggalan kaum Nabi Soleh, gunung-gunung mereka pahat menjadi rumah. Jadi teman-teman sekalian, Min adalah variabel yang menggambarkan ya, menggambarkan sebuah pandangan dari ungkapan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata tagiri awakhiril kalimatil arabiyyati, bukan semata-mata merubah baris ya, jadi menjadi minal jibali. Jadi tetapi apa namanya tadi, buatan hitunal jibala ya, bukan hanya merubah baris akhir, tetapi menggambarkan sebuah ilustrasi atau sebuah pencitraan terhadap Nabi Saleh. Jadi seperti itu Min, dan Min Allah Subhanahu wa taala gunakan 2470 kali dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan semua ungkapan Allah Subhanahu wa taala agar tidak berlalu begitu saja, tapi kita mampu menyerapnya. Ila, jadi ila ini adalah huruf jar ya, tentu saja fungsinya sama, menjar ya, jadi menjar, tetapi di dalam bahasa Al-Quran itu berfungsi taswiril masyhad, menggambarkan apa namanya, menggambarkan sebuah ungkapan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an wa atimmus siyam ilal lail, wa atimmus siyam ilal lail, sempurnakanlah puasa ila lail, ke malam. Jadi Allah menggunakan kata ila. Allah tidak menggunakan kata apa namanya bi atau kata hatta. Jadi sempurnakanlah puasa ilal lail. Ila itu adalah gambaran sebuah perjalanan sampai batas. Itu namanya ilal lail, ini batas waktu. Jadi ila artinya sampai. Jadi dari apa namanya, dari tempat ila jadi batas. Jadi wa atimmus siyam ilal lail, berpuasalah, sempurnakanlah puasa dari fajar sampai malam. Jadi batasnya sampai pada masuk maghrib. Allah menggunakan kata ila, sama dengan sama dengan kata wamsahu biru'usikum, apa namanya, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi seperti kata faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi dalam tata cara wudhu Allah juga menggunakan ila agar tergambar bahwa berwudhu itu adalah membasuh muka dan tangan ila sampai batas siku. Jadi ila ini adalah tentang sampai batas. Jadi air tangan dicuci sampai batas al-marafiq. Ini berbeda dengan kata hatta misalnya ya. Kalau dalam puasa sahur itu Allah menggunakan hatta, kulu washrabu hatta. Jadi kulu washrabu hatta yatabayyana, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytil aswad. Kenapa Allah menggunakan hatta? Allah tidak menggunakan ila. Makan dan minumlah sampai fajar
Tapi Allah katakan hatta, karena hatta itu bukan sampai batas, tetapi hatta bisa melewati batas. Jadi ini adalah penggambaran masyhad, ini adalah penggambaran ungkapan agar kita bisa memahami dengan menggunakan huruf-huruf. Jadi sekali lagi, huruf-huruf ini bukan hanya menjar, tetapi ini menggambarkan seolah-olah tervisualisasi ya, tervisualisasi maksud ungkapan Al-Quran. Jadi puasa Allah gunakan ila, sahur Allah menggunakan hatta, yang menggambarkan bahwa puasa itu batasnya sampai maghrib, sementara sahur itu batasnya melewati batas sedikit, fajar masuk di fajar. Kemudian ala di dalam Al-Quran disebutkan 700 kali ya, lebih dari 700 kali. Ala artinya di atas ya. Jadi ala artinya di atas, dan dia menempel di atas. Jadi ala itu artinya di atas dan menempel. Kalau orang mengatakan alal kursi, artinya dia duduk di atas kursi dan menempel di kursi. Itu namanya ala, itu di atas. Ini akan kita bisa pahami ketika kita membandingkan misalnya dengan kata fauqa. Jadi fauqa itu artinya juga di atas tetapi tidak menempel, dia ada spasi. Jadi wa banaina fauqakum sab'an shidada, kami membangunkan di atas kalian, ini menggunakan kata fauqa. Jadi fauqakum, Allah tidak mengatakan wa banaina alaikum sab'an shidada, tapi wa banaina fauqakum, itu artinya ada spasinya antara kita dengan langit. Ya, tetapi ketika menggunakan ala itu tidak ada spasi. Jadi teman-teman sekalian memahami variabel-variabel ini itu memang harus membandingkan dengan variabel-variabel yang lain. Jadi kita membandingkan ala dengan fauqa. Begitu juga ketika kita membandingkan ala dengan fi ya. Jadi seperti yang contoh tadi yang telah disebutkan, kalau hudan selalu kita katakan ala hudan, sementara kalau kesesatan Allah menggunakan kata fi, ala hudan atau fi dolalin mubin. Mereka di atas petunjuk, jadi dia menempel pada petunjuk, di atasnya petunjuk, jadi bersama petunjuk tapi di atasnya. Kemudian fi dolalin itu artinya berada di dalam kesesatan. Jadi ini ala dan fi. Bi ini bukan hanya huruf jar, ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bi bermakna istimrar. Bi artinya selalu ada, seterusnya ada. Jadi seperti kata falamma sami'at bimakrihinna. Jadi Allah tidak mengatakan falamma sami'at makrahunna, tapi Allah menghadirkan bi agar memberikan gambaran bahwa Yusuf alaihissalam itu mendengarkan makar mereka, dan yakni makar itu ada dari biwasitatin. Jadi pemaknaan biwasitah ya. Baik, kemudian kah. Ka ini artinya seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan arduha as-samawati wal ard wasari'u ila magfirati min rabbikum. Ardu as-samawati wal ard ada juga ka ardi samai wal ard. Jadi ini menggunakan tidak menggunakan arduha, ini menggunakan ka'ardis samawati wal ard. Jadi menggunakan kaf agar agar taswirul masyhad, agar menggambarkan pemandangan yang Allah kehendaki, yakni Allah menghendaki kita memahami luasnya surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti bagaimana kita
tidak mampunya mengukur luasnya langit dan bumi. Jadi luasnya tidak terbatas, ka'ardis samawati wal ard, seperti tidak terbatasnya langit dan bumi. Kemudian huruf li, ini juga sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Li bermakna sasaran, untuk menggambarkan tempat. Jadi penggunaan li dalam Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, saya kira ini adalah penjelasan-penjelasan ini cukup mengantarkan kita pada pemahaman bahwa Al-Quran, diksi-diksi surah yang dimulai dengan huruf-huruf Al-Quran itu semua adalah adalah pesan-pesan yang tersurat, ya, pesan-pesan tersurat dan tersirat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mempelajari huruf-huruf, variabel-variabel huruf di dalam Al-Qur'an sebelum mempelajari kata, isim maupun fiil. Syukur lakum jami'an, sallallahu ala Muhammadin wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.